Kabar baik, Tom Hei dapat kabar bahagia jelang dinaturalisasi timnas Indonesia. Masyarakat Malaysia minta PAM naturalisasi Sadil Ramdhani serta pengakuan mengharukan Sadil usai dicoret dari timnas Indonesia. Kabar baik, benarkah timnas Irak dianggap biasa saja jelang hadapi timnas Indonesia? Direndahkan, viral, YouTuber Amerika ejek timnas Indonesia sebagai bocah TikTok. Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar tim merah putih. Selengkapnya yuk simak video ini sampai selesai. Kabar mengejutkan datang dari publik tanah air. Ya, nama Sadil Ramdhani kini semakin gencar diberitakan. Tidak hanya masyarakat Indonesia saja yang memberitakan soal Sadil, namun juga warga Malaysia. Ya, warga Malaysia dengan akun Twitter @avionalitik mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Ia meminta Federasi Sepak Bola Malaysia untuk menaturalisasi Sadil Ramdhani yang dicoret timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Lantas, memangnya bisa Sadil Ramdhani dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Malaysia? Sebelum membahas itu, kita bahas terlebih dahulu kronologi pencoretan Sadil Ramdhani. Pada Rabu 10 Januari 2024 malam, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengonfirmasi pelatih timnas Indonesia Sintayong telah mencoret Sadil Ramdhani dan Arkan Fikri dari skuad. Pencoretan ini murni karena alasan teknis dan strategi. Dicoretnya Sadil Ramdhani mengagetkan publik pencinta sepak bola Indonesia dan Malaysia. Sebab Sadil Ramdhani menjalani musim yang gemilang bersama sang klub Sabah FC di Liga Super Malaysia. Dari 18 pertandingan, Sadil Ramdhani mengemas 7 gol dan 9 assist. Bahkan pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan memberikan pernyataan yang sangat mengejutkan terkait pencoretan Sadil Ramdhani. Menurutnya, daripada mencoret Sadil Ramdhani akan lebih baik jika Sintayong mencoret Egy Maulana Fikri dari daftar skuad. Pemberitaan itu pun dikomentari akun Twitter @avionalitik yang diketahui tinggal di kota Sarawak, Malaysia. Sadil Ramdhani bisa kita naturalisasi, menyanyi lagu kebangsaan Malaysia pun dia pandai, tulis akun Avionalitik. Namun menurut aturan FIFA, jikapun Sadil Ramdhani dinaturalisasi, winger 24 tahun itu pun tak akan bisa memperkuat timnas Malaysia. Menurut aturan, pemain yang telah lebih dari 3 kali membela sebuah tim nasional di ajang resmi tak diizinkan berganti tim nasional. Sadil Ramdhani sudah mencatatkan banyak penampilan bersama timnas Indonesia. Jika dihitung, ex-winger Persela Lamongan ini telah mencatatkan 2 gol dari 26 penampilan bersama timnas Indonesia. Sekarang harapannya Sadil Ramdhani tidak terpuruk dengan pencoretan ini dan justru bangkit saat timnas Indonesia tampil melawan Vietnam di matchday ketiga dan keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, Sadil Ramdhani sendiri menyebut pencoretan dirinya dari timnas Indonesia yang akan tampil di Piala Asia demi kebaikan bersama. Saya berterima kasih atas keputusan pelatih dan Pak Sumarji, semua ini demi kebaikan tim. Hanya saja saya mendoakan anak-anak di lapangan nanti. Persoalan saya itu sudah menjadi keputusan pelatih dan itu yang terbaik, kata Sadil Ramdhani. Nama Sadil Ramdhani resmi tak masuk skuad timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Ini diputuskan Sintayong setelah menjalani laga uji coba melawan Iran pada Selasa lalu. Sebagai gantinya Sintayong memilih Adam Alis. Sebelumnya nama Adam Alis tak masuk daftar pemain timnas Indonesia yang diserahkan PSSI ke AFC pada Januari 2024. Ketika itu nama Sadil masih masuk. Pemain Sabah FC ini mulai mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia di Turki pada 21 Desember. Selama di Turki, Sadil tampil sekali selama 45 menit saat uji coba melawan Libya. Mengenai performa, disiplin dan attitude, Sadil enggan berkomentar. Pemain 25 tahun ini memastikan ia tak berbuat macam-macam selama pemusatan latihan tim di Turki maupun di Qatar. Kabar selanjutnya datang dari calon lawan timnas Indonesia. Ya, mereka adalah Irak. Timnas Irak dikritik sebagai tim yang biasa-biasa saja jelang melawan Indonesia pada laga pertama Piala Asia. Kritikan itu diungkap pelatih veteran Irak, Jama Zadi, yang mengaku kecewa melihat permainan timnas Irak saat dikalahkan Korea Selatan pada laga uji coba.
Timnas Irak saat melawan Korea Selatan, saya menganalisis sebagai seorang pelatih. Irak terlihat seperti yang biasa-biasa saja, dan sejujurnya level itu mengejutkan saya, karena saya berharap Timnas Irak menampilkan sepak bola indah, tapi sayangnya realita menunjukkan yang sebaliknya, ucap Jadi. Gol tunggal Lee Jae-sung memastikan kemenangan tipis Korea Selatan atas Irak pada laga uji coba itu. Jadi mengatakan permainan Timnas Irak sangat buruk. Timnas Irak bermain dengan gaya bertahan dan tidak punya kemampuan untuk membangun serangan. Selain itu, tidak ada taktik yang jelas saat bermain, ucap Jadi. Mengingat tim ini mendapat uang yang banyak untuk menjalani pemusatan latihan, saya berpikir akan melihat tim nasional yang bagus, bukan seperti saat pertandingan melawan Korea Selatan, kata Jadi menambahkan. Jadi kemudian mengkritik Federasi Sepak Bola Irak yang salah pilih pelatih saat merekrut Jesus Casas. Ya, salah satu YouTuber asal Amerika yang bernama Edward Reynoso dan Saltero, dua YouTuber yang membahas berbagai hal tentang sepak bola dalam kanal YouTube The Give and Go. Dalam salah satu videonya, YouTuber asal Amerika Serikat ini membuat prediksi perjalanan setiap tim peserta Piala Asia 2023 termasuk Timnas Indonesia. Dalam hal ini mereka sepakat salah satu tim terburuk di Piala Asia dari grup D, yakni Timnas Indonesia. Kawan, saya mau bertanya, apakah tim terlemah di turnamen ini ada di grup ini? Tanya Edward Reynoso. Mungkin ada dua tim terlemah di Piala Asia yang sama saja jeleknya. Tim terburuk di turnamen ini ada di grup ini. Saya rasa tim tersebut adalah Indonesia, jawab Soltero. Lebih lanjut, Edward Reynoso dan Soltero juga cukup terkejut mengenai rata-rata usia pemain Timnas Indonesia yang terbilang sangat muda, yakni 24,3 tahun. Namun yang cukup bikin geram, YouTuber Amerika Serikat ini menyebut para pemain Timnas Indonesia ini bukan seperti pemain tim nasional. Reynoso dan Soltero menyebut penggawa Timnas Indonesia lebih seperti bocah TikTok dibanding seorang atlet sepak bola profesional yang bermain untuk tim nasional. Dilatih oleh Sintayong, mereka ini anak-anak bro, mereka masih bocah. Tim yang paling muda di Piala Asia dengan rata-rata usia 24,3 tahun. Lebih muda dari kita bro, mereka ini bocah tiktokers yang bermain untuk tim nasional, kata Reynoso. Ya, calon gelandang Timnas Indonesia Tom Hei mendapat kabar bahagia jelang menjadi bagian Timnas Indonesia. Perkembangan karirnya pun bakal meroket karena Liga Champions di depan mata. Tom Hei merapat ke Indonesia untuk mengurus berkas naturalisasinya pada akhir Desember 2023. Gelandang SC Heerenveen itu telah merampungkan sejumlah persyaratan. Beberapa di antaranya seperti melakukan wawancara dengan Badan Intelijen Negara, bersuap perwakilan kedutaan besar negara asalnya, hingga tes kesehatan di Cibubur. Tom Hei yang dikenal sebagai pemain berdarah Jawa Tengah dan Sulawesi itu merupakan andalan Heerenveen sejak diboyong pada 31 Januari 2022. Sepanjang musim ini, Tom Hei mampu mencetak 2 gol dan 2 assist dari 16 pertandingan di berbagai kompetisi. Permainan apik Tom Hei lantas mengundang ketertarikan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari pemandu bakat klub Ligue 1 Prancis Bertinho. Melalui akun media sosialnya, Bertinho menjabarkan berbagai kelebihan Tom Hei. Sang pemain pun dianggap sebagai sosok yang pas untuk menjadi bagian dari Les Aiglons. Bertinho pun merekomendasikan manajemen Oji Cinic untuk merekrut Tom Hei. Gelandang 28 tahun itu dianggap sebagai pemain dengan atribut komplit untuk era saat ini. Apalagi kontrak yang akan berakhir pada akhir musim ini menjadikan Tom Hei sebagai opsi yang ideal bagi Nice untuk mengarungi musim depan. Berakhirnya kontrak pada Juni 2024 merupakan peluang besar di pasar. Pemain reguler, lengkap, berpengalaman yang transfernya musim dingin ini tidak melebihi 3 juta euro, kata Bertinho. Mengapa tidak, dia Tom Hei memperlihatkan profil yang hilang di lini tengah klub. Teknis lengkap, kemampuan menyerang dari jauh, atraktif, bisa mengontrol permainan, kreatif, dapat diakses secara finansial. Menurut pendapat saya itu memenuhi kebutuhan kita, lanjut Bertinho menambahkan. Ketertarikan Nice terhadap Tom Hei pun menjadi angin segar baginya jelang dinaturalisasi Timnas Indonesia. Andai proses transfer Tom Hei ke Nice terrealisasi, ex penggawa AZ Alkmaar itu bakal menjadi pemain Timnas Indonesia pertama yang akan bermain di Liga Champions.
musim ini Knights dalam performa baik karena menempati peringkat kedua di klasemen sementara Ligue 1. Mereka mendulang 35 poin, terpaut 5 angka dari Paris Saint-Germain di posisi pertama.